warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rahminda. Saya dari CGP Angkatan 8 akan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah, saya akan memberikan diskriminasi budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Baiklah ibu-ibu, masih semangat ibu-ibu? Ayo kita tepuk semangat dulu ya semuanya. Tepuk semangat. 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 Ya, alhamdulillah semuanya semangat. Baiklah. Kemudian kita melihat perubahan paradigma. Perubahan paradigma adalah untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, coba kita lihat di sini ada kepalan tangan, yaitu ada A dan B, yaitu kita dan teman. Diibaratkan yang A kita, yang B-nya teman. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Misalnya, ibu-ibu mengepal sesuatu, apakah ibu-ibu mau melepaskan kepalan itu dengan cara teman ibu-ibu dengan mengancam atau menghardik, merayu, menyuap apa saja yang akan membuka kepalan tangan kita? Cobalah lakukan kegiatan ini, coba dibuka di atas dan coba secara bergantian masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Apa yang terjadi? Nah, kesimpulannya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Baiklah, perubahan paradigma teori kontrol bisa kita lihat, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakternya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baiklah ibu-ibu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ini ialah stimulus respon. Stimulus respon yaitu kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Yaitu kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuan kita yang sebenarnya? Orang lain bisa mengontrol kita, dan kita juga bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, dan orang lain juga bisa mengontrol kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi berkonsep menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah dan model menang-menang. Baiklah, kita masuk ke disiplin. Apakah pernah ibu-ibu menerapkan disiplin pada anak? Nah, apa contohnya ibu-ibu? Ya, tidak terlambat sekolah. Kemudian apa lagi panggil?
Ya, datang sekolah tepat waktu, terus sampai dengan ya tidak terlambat. Baiklah, kita lihat ini. Disiplin dalam bahasa Latin yaitu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu menurut pendapat Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi, di sini disiplin adalah kita simpulkan yaitu seseorang atau orang lain adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Dan kita masuk lagi dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan segitiga restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan kita masuk segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan. Baiklah ibu-ibu, pasti kita di sekolah kita mempunyai masalah atau mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Contohnya, apakah ada ibu-ibu mempunyai masalah dari murid? Ada. Apa contohnya ibu-ibu? Anak berkelahi. Ya, anak berkelahi misalnya ada anak yang berkelahi, kita panggil anak tersebut dulu, jangan di depan anak kita memberikan hukuman atau kekurangannya, jangan kita lihatkan kepada temannya, kita panggil, kita berhadapan dengan anak dan kita berikan kepada anak. Contohnya misalnya gini ibu-ibu, nah kenapa kamu tadi berkelahi? Pasti ada alasannya. Tentu seperti itu kan ibu-ibu manggil anak. Ya, kita cari dulu jalan permasalahannya dan kita tanya kepada anak tersebut mengapa dia berbuat seperti itu. Pasti ada alasannya. Azza, tadi kamu tidak ikut berbaris di halamannya? Iya, Bu. Kenapa Azza? Pasti punya alasan Azza tidak berbaris di halaman. Saya bangunnya terlambat, Bu. Kenapa bisa Azza terlambat bangunnya? Karena saya tadi malam dengan tidur. Azza, yang Azza lakukan tadi, apakah itu menurut peraturan keyakinan sekolah kita, Azza? Tidak, Bu. Jadi keyakinan kelas apa belum Azza lakukan benar? Tidak bertanggung jawab, Bu. Tadi. Betul sekali itu Azza. Jadi Azza harus gimana solusinya agar Azza tidak lagi bangunnya lambat, Azza? Azza tidak akan mengulanginya lagi. Terus? Azza tidak akan menonton TV malam-malam dan tidak cepat. Saja. Ya. Lagi ya Azza? Iya, Bu. Terima kasih Azza. Azza, tadi kamu tidak ikut berbaris di halamannya? Iya, Bu. Kenapa Azza? Pasti punya alasan Azza tidak berbaris di halaman. Saya bangunnya terlambat, Bu. Kenapa bisa Azza terlambat bangunnya? Karena saya tadi malam dengan tidur. Azza, yang Azza lakukan tadi, apakah itu menurut peraturan keyakinan sekolah kita, Azza? Tidak, Bu. Jadi keyakinan kelas apa belum Azza lakukan benar? Tidak bertanggung jawab, Bu. Tadi. Betul sekali itu Azza. Jadi Azza harus gimana solusinya agar Azza tidak lagi bangunnya lambat, Azza? Azza tidak akan mengulanginya lagi. Terus? Azza tidak akan menonton TV malam-malam dan tidak cepat. Saja. Ya.
Azza. Ya, Bu. Terima kasih Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azala Syarif Zahin. Saya sangat senang sekali untuk menyelesaikan masalah saya dengan Bu Minda. Bu Minda selalu menyelesaikan masalah saya dengan baik. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi, dan saya berjanji tidak akan tidur lambat lagi. Ciri-ciri dari segitiga restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus dari solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan kita masuk dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Di sini tentunya kita pernah membuat keyakinan kelas ya ibu-ibu di sekolah. Ya contohnya apa salah satunya ibu-ibu? Dari keyakinan kelas itu. Ya kalau saya di sini membuat yaitu ya kita berkolaborasi atau berkomunikasi dulu dengan anak, kemudian baru kita kesepakati apa saja yang akan kita buat keyakinan kelas. Contohnya yaitu datangnya tepat waktu, sehabis main membereskan mainan, dan kemudian kalau ada anak misalnya yang jatuh, ada yang berkelahi, anak tersebut boleh boleh kita mendamaikannya, dan kemudian ada sampah kita buang ke dalam tong sampah. Itulah kesepakatan yang saya buat di kelas. Dan kemudian anak-anak menyetujuinya dengan cara menempelkan bintang. Anak-anak ini kalau sudah setuju, nanti kita tempelkan ke tempat yang kita buat, yaitu keyakinan kelasnya kita tempelkan ke dalam buku. Tuh ada yang ibu-ibu lihat kan, ada bukunya itu ditempelkan di kertas hitam. Ya, anak ibu, kita sekarang sudah membuatkan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita yaitu, ibu akan bacakan ya, dengarkan ya anak ibu. Yang pertama, datang tepat waktu. Gimana caranya kita biar bisa datang tepat waktu? Ya pintar Naura, bangunnya cepat-cepat, jangan tidurnya terlalu lama. Jadi nanti bangunnya kita telah terlambat. Yang kedua, ucapkan salam bila masuk kelas dan bertemu dengan guru. Gimana caranya tuh nak? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat, aktif mengerjakan tugas. Jadi anak ibu sampai selesai mengerjakan tugasnya. Yang kelima, taruh kembali barang di rak yang tepat. Gimana cara taruhnya sayang? Gimana cara naruhnya? Anak ibu sehabis main, anak ibu bersihkan mainannya dan kita taruh di tempatnya. Dan yang keenam, jagalah kebersihan ruangan kita. Gimana cara menjaganya sayang? Gimana? Iya, kita bersihkan sehabis main dan sehabis makan anak ibu pilih nasinya. Dan kemudian kemudian anak ibu nih ada kelas nota namanya 5S di sekolah, yaitu salam, sopan, senyum, santun, dan sapa. Anak ibu setuju dengan kesepakatan kelas kita ini? Setuju? Setuju. Yuk kita taruh lagi kesepakatan kelas kita di papan tulis. Kalau anak ibu sudah setuju, anak ibu tempelkan, ini apa namanya ini? Anak ibu tempelkan bintangnya ke kertas yang warna hitam ini. Mau? Kita tempelkan ini dulu ya sayang, ke
tempelkan lagi. Nah, yuk kita tempelkan sama-sama. Ayo kita buat lagi. Ayo sini semuanya. Ini kita tempel satu-satu. Ayo, nah nih ambil satu-satu. Yang udah ibu kasih lem ambil sayang. Ambil. Kita tempelkan. Tempelnya di sini sayang. Ya. Kita kasih lemnya. Ya. Kita kasih lemnya ya. Ayo ambil siapa yang belum dapat lagi. Udah siap sayang. Nah, jadi anak ibu sudah setuju ya dengan kesepakatan kelas kita ini. Ayo. Nah, kita tempel di sini. Kita tempel semuanya pintar. Kita tempel. Vino mau juga sini. Kita tempel Vino. Nah, ayo kita tempel. Kita tempel semuanya. Ya. Ayo kita tempel lagi. Udah sayang. Udah satu-satu kan? Asifa udah? Ah udah. Asira udah juga? Udah. Nah, ya kembali duduk lagi. Nah, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas mana tuh ibu-ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa tuh ibu-ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker. Kemudian jangan berlari di kelas dan koridor. Kita lihat isinya keyakinan kelas. Sudah tampak? Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu dengan keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab. Itu termasuk keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab. Sedangkan dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk keyakinan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu termasuk keyakinan menghormati orang lain dan berkomitmen atas diri kita bahwa kita akan hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan itu melakukan keyakinan keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelas dengan kesehatan. Mungkin bagi anak TK juga bisa kita laksanakan. Bergantian atau menunggu giliran. Biasanya anak-anak ini kadang-kala ada main perosotan, dia terus saja tidak mau bergantian. Itu termasuk dengan keyakinan menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian gunakan masker, yaitu keyakinan kelas, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas. Biasanya anak-anak ini kalau berlari di dalam kelas, yaitu waktu jam pembelajaran, kita bisa buat dengan keyakinan kelas, yaitu dengan keselamatan atau keamanan bagi kita agar pembelajaran kita tercapai atau tujuan pembelajaran kita akan terlaksana. Nah, di sini tadi ada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas yaitu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Apa yang akan kita katakan kepada anak? Yaitu berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Dan ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tentunya tidak, karena ini akan membuat anak kurang percaya diri. Baiklah ibu-ibu, hanya sekian yang bisa saya paparkan dengan budaya positif. Mudah-mudahan dengan budaya positif ini dapat menambah ilmu ibu-ibu dan bermanfaat juga bagi ibu-ibu. Baiklah, kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very good. Terima kasih Mas Yaunda. Nggak pakai ini,